Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Saida Amalia dengan NIM 21000018432. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proses pengerjaan tugas pertemuan 8 sampai 12. Agenda atau topik utama dalam presentasi ini yang pertama ada tugas 8 JavaScript lanjut atau validation, tugas 9 sintak PHP dasar, tugas 10 PHP percabangan dan perulangan, tugas 11 PHP penanganan form, tugas 12 array dan fungsi di PHP. Tugas 8 JavaScript. Ini adalah script yang saya gunakan untuk tugas 8 menggunakan var, kemudian percabangan if, dokumen, option, dan tag form. Penjelasan, pada script tugas 8 saya menggunakan fungsi form dan bahasa JavaScript. Tag var dimana berguna untuk menghasilkan tampilan teks dengan gaya tampilan yang dapat diubah melalui CSS. Script ini juga menggunakan percabangan if-else yang kegunaan hampir sama dengan C++. Tag form digunakan untuk mengumpulkan data dari web kita, kemudian tag option untuk menampilkan opsi yang ada pada web, dan tag input untuk pengguna memasukkan pilihan yang dipilih. Nah, script tadi berisi tentang biodata mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Yang pertama ada option name, option nama mahasiswa, jenis kelamin, agama, status, prodi, dan alamat. Setelah kita menginputkan, kemudian dikirim, kemudian hasil akan berada di bawah. Lanjut tugas 9, sintak PHP dasar, tugas 9.1 dan tugas 9.2. Nah, di tugas 91 ini, saya menggunakan tugas 91 ini, dia itu script untuk menghitung gaji sebelum dipajak dan gaji yang dibawa pulang setelah dipajak. Nah, di tugas 92 adalah untuk menghitung nilai dari A dan nilai B. Jadi, setiap huruf A merupakan nilai A sebesar 5 dan B sebesar 4. Nah, penjelasannya itu pada 39192 menggunakan sintak dasar dari PHP. Pada PHP, penulisan variabel selalu diawali dengan tanda dolar. Terlihat juga pada script di atas menggunakan echo di mana fungsi echo sendiri adalah untuk menampilkan teks di layar. Dalam setiap statement pada PHP diakhiri dengan titik koma dan bersifat case sensitive. Nah, jadi hasil dari script tadi 9.1 adalah ini, gaji sebelum dipajak, dan hasil dari 9.2 ada di sebelah kanannya. Lanjut di tugas 10 PHP percabangan dan perulangan. Di sini adalah tugas percabangan tugas 10.1 di mana di sini untuk mencari nilai dalam huruf dan nilai dalam angka. Nah, jika kita memasukkan nilai sebesar 3,68 maka akan diproses menjadi A. Jika kita memasukkan nilai di bawah 3,68 akan diproses, dan jika memenuhi seperti yang ASF ini, maka nilainya adalah amin, dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini kemudian perulangan tugas 10.2. Nah, tugas 10.1 ini menggunakan percabangan if-else. Percabangan ini merupakan percabangan dasar pada PHP. Tugasnya adalah untuk memeriksa nilai sebuah ekspresi logika. Sedangkan pada tugas 10.2 menggunakan perulangan for. Metode ini bisa digunakan dengan menentukan jumlah perulangan yang kita inginkan. Nah, jadi hasil dari tugas 10.1 adalah ini. Jika kita menginputkan nilai sebesar 3,9, maka akan mendapatkan nilai A. Nah, tugas 10.2 hasilnya seperti ini menggunakan perulangan bersarang, di mana kita mencari segitiga bintang. Nah, tugas 11 adalah penanganan form. Yang pertama ada form validation. Nah, di script ini kita memeriksa apakah formulir telah dikirim menggunakan server. Jika request method adalah post, maka formulir telah dikirim dan harus divalidasi. Jika belum dikirim, lewati validasi dan tampilkan formulir kosong.
Namun pada script ini semua kolom input bersifat opsional. Script berfungsi dengan baik meskipun pengguna tidak memasukkan data apapun. Nah, di sini ada input dan proses checkbox di mana kita disuruh untuk memilih jajanan kesukaan kita. Nah, pada contoh terdapat 5 buah input checkbox untuk memilih jajanan kesukaan, yaitu cilok, siomay, cilor, telur gulung, dan corn dog. Selanjutnya, pada script PHP dibuat penyeleksian kondisi untuk masing-masing checkbox, lalu menampilkan value dari input checkbox jika dicentang. Value-nya adalah jika kita memilih cilok, kemudian bakalan keluar opsi cilok. Pada selanjutnya ada input dan proses radio. Nah, pada script ini kita menggunakan initial value dari radio button. Misalnya teknik informatika, itu TIF, TI teknik industri, TE teknik elektro, TK teknik kimia, dan TP teknologi industri. Nantinya untuk menampilkan jenis prodi tersebut, kita gunakan percabangan if atau switch juga bisa. Kemudian untuk menampilkan nilai, kita gunakan percabangan if. Namun, jika kita mempunyai beberapa radio button, sebaiknya kita menggunakan percabangan switch. Tapi di sini karena kita tidak cuma mempunyai sedikit radio button, jadi kita menggunakan percabangan if. Dengan cara ini, kita akan menghemat penggunaan memori karena kita tidak perlu menyimpan dengan string yang panjang untuk nilai suatu komponen radio. Oke, lanjut. Lanjut, di sini ada input dan proses text area. Pada form terdapat satu text area dan satu tombol input saran. Ukuran text area di set tingginya 5 dan lebar kolom itu sekitar 40. Kemudian diberi nama, masukkan kritik, dan saran saudara. Pada text area tersebut tidak ditulis teks awal. Jadi antara teks area dan teks area dikosongkan. Untuk mengambil data dari form prinsipnya sama seperti yang lain. Dalam hal ini form disubmit dengan metode post. Maka pengambilan data menggunakan post, kemudian data akan dicek. Jika kosong atau belum diisi, akan ditampilkan pesan Anda belum mengisi kritik dan saran. Dan jika sudah diisi, akan ditampilkan dengan terlebih dahulu diproses oleh function untuk menambahkan teks pada halaman selanjutnya. Lanjut, di sini ada login, input, dan proses. Lanjut ada login, input, dan proses. Nah, di sini scriptnya adalah untuk kita memasukkan username dan password. Di mana di sini username dan passwordnya sesuai dengan login prosesnya yang ada di sebelah kanan. Nah, jika kita memasukkan username-nya Windy dan passwordnya Amalia, maka tampilannya akan login berhasil, selamat datang. Nah, jika kita salah memasukkan user dan password, maka yang keluar adalah login gagal, username atau password yang Anda masukkan salah. Lanjut. Di sini ada mengolah form di mana kita menggunakan metode post. Nah, di sini adalah untuk script ini adalah untuk memisahkan antara form dan proses dalam file yang berbeda. Proses pengolahan form dilakukan di dalam dokumen file yang terpisah. Atribut action harus disertakan path atau file yang akan memproses. Nah, di sini filenya ada di yang tugas olah form 1. Nah, nanti jika kita masukkan nama di sini, maka akan keluar nama Anda, Windy. Lanjut, di sini ada mengolah form. Di sini masih menggunakan metode post, sama seperti penjelasannya sama seperti tadi.
Di situ mana kita di sini itu proses pengolahan formnya dilakukan di dokumen file yang terpisah. Lanjut. Di sini ada olah form dengan get, di mana memisah antara form dan proses dalam file yang berbeda. Di sini menggunakan metode get, proses pengolahan form dilakukan di dokumen atau file yang terpisah. Atribut action harus di pad, sertakan pad atau file yang akan memproses. Lanjut di sini mengolah form dengan text, di mana di sini kita memasukkan daftar teman kita saat belajar PHP, di mana di sini masih menggunakan metode post, di mana kita filenya berada di luar file utamanya. Nah, jika di sini tuh jika kita masukin nama terus kita submit, maka hasilnya akan keluar di halaman berikutnya dengan hasilnya tampilan seperti ini. Lanjut, di sini ada tugas 12 yaitu array dan fungsi di PHP. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Fungsi pengurutan array ada rsort untuk pengurutan berdasarkan value secara descending, ksort pengurutan berdasarkan indeks secara descending, shuffle random pengurutan array. Kemudian fungsi pengaturan array ada current menempatkan elemen array yang ditunjukkan oleh pointer, and pointer menunjuk pada elemen array terakhir, count menghitung jumlah elemen array. Kemudian ada fungsi pencarian array search mencari posisi atau key dari suatu value dalam array key access memeriksa suatu key ada dalam array atau tidak, in array memeriksa suatu elemen ada dalam array atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan di sini ada untuk mendeklarasikan array, di mana di sini menggunakan array buah sebanyak 0 untuk menjelaskan mangga dan AR buah 3 untuk menjelaskan jeruk. Kemudian ada AR warna merah, biru, hijau, putih. Ada echo warna 0 untuk menjelaskan pengeluaran merah dan array 2 untuk hijau. Lanjut. Sini ada di sini kita lanjut ke array asosiatif, di mana ini untuk indeks selain angka. Di sini kita menggunakan AR di sini kita menggunakan array dengan for and force, di mana kita menggunakan array warna red, orange, yellow, green, blue, purple. Echo menampilkan isi array dengan for, kemudian menggunakan perulangan for. Nah, array warna, echo warna pelangi, font color. Kemudian lanjut, echo menampilkan isi array dengan for edge warna dan R warna, S warna, echo warna pelangi, font color. Dan hasilnya akan seperti ini. Lanjut. Di sini kita menggunakan array untuk mencetak struktur. Nah, di sini ada menggunakan array warna blue, black, red, yellow, orange, di mana ada array 0, 1, 2, 3, 4, kemudian ada nilai array win 80, shade 90, alpha 75, dan fulan 85, maka hasilnya akan seperti ini, disusun sesuai dengan arraynya. Lanjut. Array dengan asort dan rsort. Nah, ini adalah array yang kegunaannya untuk menyusun inputan yang kita menyusun array berdasarkan value-nya. Kita menggunakan fungsi asort pada baris 9 dan rsort pada baris 15. Nah, hasilnya akan seperti di sebelah kiri kita, di mana array pertama itu sebelum diurutkan, kemudian array 2 diurutkan dengan rsort atau diurutkan dari yang paling terkecil, kemudian jika diurutkan dengan rsort,
dia diurutkan dari paling terbesar. Lanjut ada array dengan sort and rsort, di mana fungsi rsort itu untuk mengurutkan array berdasarkan value secara descending dengan mengubah indeks key-nya. Kemudian sedangkan fungsi array dengan sort itu untuk pengurutan berdasarkan value secara ascending dengan mengubah indeks key-nya. Kita menggunakan sort di pada line 8 dan 15. Hasilnya akan seperti ini. Array sebelum diurutkan dan array setelah diurutkan dengan sort dia diurutkan dari yang paling terkecil, kemudian dengan rsort adalah diurutkan dari paling terbesarnya. Nah, di sini ada mengatur posisi pointer dalam array, di mana di sini kita dalam script ini kita menggunakan transport, menggunakan pointer seperti ada mode anjir lah. Sini kita ada mengatur posisi pointer dalam array. Nah, dalam script ini kita akan menyusun transport array jalan kaki, ontel, mobil, pesawat, dan hasilnya akan seperti contoh, yaitu diurutkan sesuai arraynya. Sesuai dengan pointer. Lanjut mencari elemen pada array. Nah, di sini kita menggunakan percabangan if jika mangga, maka echo-nya ada buah mangga di dalam array. Kemudian echo-nya tidak ada buah mangga di array tersebut. Lanjut. Fungsi return value dan parameter. Nah, di sini itu fungsinya dikelompokkan menjadi dua, yaitu return value dan parameter, di mana ini adalah fungsi tanpa return value dan tanpa parameter. Nah, akan mencetak script ini itu berisi untuk mencetak angka genap dari 0 sampai dengan 100. Kemudian ada passing by value, di mana ini untuk mencetak dengan nilai, mencetak string yang sudah kita buat di dalam scriptnya, dan hasilnya akan seperti ini: string Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan Jogja, string Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian ada passing by reference, sama dengan yang tadi, hasilnya akan seperti ini: string Windy Saida Amalia, Windy Saida Amalia, string Windy Saida Amalia. Lanjut, tampilan UDF dan fungsi yang didukung PHP versi saat ini. Nah, di sini kita ada menggunakan fungsi dengan return value dan parameter, di mana ada fungsi luas lingkaran jari, return 3x4, kemudian di bawahnya kita ada menggunakan untuk memanggil fungsi, ada arg, echo pre, print arg, dan echo pre. Nah, sekian presentasi PPT saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.